Di episode 6, cerita dimulai dengan Hana yang tampak ada di sebuah sekolah. Terlihat dari seragam yang dia pakai dan beberapa orang yang lain. Latar saat itu adalah di Osaka tahun 1975. Kemudian Solomon kaget saat Hana datang menemuinya. Hana ternyata cemburu dengan teman-temannya Solomon dan langsung menarik tangan Solomon untuk berbicara dengannya. Teman-teman Solomon yang mendengar statement dari Hana pun langsung jadi ilfil. Kemudian mereka terlihat berada di sebuah minimarket lokal. Hana tampak melihat dan menyentuh barang-barang padahal Solomon sedang tidak ada uang. Tiba-tiba Hana bertanya pada Solomon, "Menurutmu apa Amerika seperti ini? Semua sudah dikemas, siap dibeli. Ada banyak pilihan. Aku suka." Lalu Hana mengajak Solomon untuk bersama-sama kabur ke Amerika. Solomon yang sejak awal sudah mengaku tidak punya uang tentu saja menolaknya. Lalu Hana bilang kalau uang itu mudah dicari kalau tidak ambil pusing soal asal uangnya. Tapi Solomon yang dididik dengan baik berpegang teguh kalau sumber uang yang didapat itu penting. Hal itu sangat berbeda dengan Hana yang ingin melihat dunia luar. Dia ingin melihat tempat-tempat seperti Hawaii, Paris, dan Penguin. Hana menilai sikap Solomon yang seperti itu membuat hidupnya membosankan. Setelah itu Hana menyapa pemilik minimarket lokal itu yang bernama Nagano. Dia bilang ke Pak Nagano kalau ibunya menyukainya karena kecerdasannya. Sayangnya Pak Nagano sudah menikah sehingga ibunya kehilangan kesempatan. Tiba-tiba ada seorang pengunjung datang dan Hana kembali menarik tangan Solomon dan buru-buru ke bagian yang lain di minimarket itu. Tak lama kemudian, Hana minta dibelikan permen, padahal sejak awal Solomon sudah bilang kalau tidak ada uang. Tapi Hana ingin diprioritaskan dari teman-teman Solomon tadi yang dicemburuinya. Akhirnya mereka mengambil tanpa membayarnya atau dengan kata lain mencurinya. Sayangnya mereka ketahuan oleh Pak Nagano. Hana berhasil kabur tapi Solomon tertangkap Pak Nagano. Dan Pak Nagano memarahi Solomon bahkan langsung menelepon polisi untuk menangkapnya. Solomon yang kesal seperti ingin menghajar Pak Nagano. Kemudian Solomon sudah berada di kantor polisi. Ayahnya membujuk polisi untuk tidak memberitahukan sekolah karena Solomon bisa diskors bahkan diberhentikan sekolahnya. Dan ayahnya juga meminta polisi agar membebaskan anaknya. Lalu tiba-tiba polisi tersebut dapat telepon yang menyuruhnya membebaskan Solomon. Pak polisi bilang kalau sepertinya Solomon mempunyai teman yang berpengaruh dan akhirnya Solomon dibebaskan. Ayahnya kemudian bilang kalau dia akan menghukum Solomon dengan mengirimkannya ke Amerika. Solomon tentu tidak mau karena dia tidak bisa meninggalkan Hana. Kemudian terlihat Yosef yang sedang memarahi istrinya karena istrinya pergi ke suatu tempat yang dipandang buruk oleh lingkungan. Kemudian datang Sunja. Dan Sunja pun ikut dimarahinya dan menilai mereka tidak tahu malu. Kemudian Yosef menyalahkan Sunja atas semua yang terjadi. Yosef tampaknya marah besar karena dia dibayarkan utangnya dan dia merasa akan dianggap tidak jantan. Kemudian Yosef bertanya tentang arloji yang dipakai oleh Sunja. Dan ia bilang itu pemberian ibunya. Yosef tampak terkejut karena ibunya Sunja adalah seorang janda yang mengurus pondok ternyata punya arloji seperti itu. Lalu Yosef akhirnya keluar rumah. Istrinya sudah menahannya tapi Yosef tetap teguh pada keputusannya. Setelah kembali ke rumah, istrinya Yosef mendapati Sunja yang sudah pecah ketuban. Padahal belum waktunya bayinya lahir. Latar pun berubah menjadi di Tokyo tahun 1989. Terlihat seorang dokter yang menjelaskan ke Etsuko tentang anaknya yang sudah lama sakit AIDS dan tidak tertolong. Dokternya juga khawatir kalau rumor tentang rumah sakitnya punya pasien AIDS menyebar dan dia tidak siap merawatnya. Dokter lalu menyarankan untuk merawatnya di rumah. Etsuko masih membujuk dokter untuk merawat anaknya. Awalnya dokter menolak, tapi salah satu perawatnya tiba-tiba bilang dia mau merawatnya. Lalu terlihat ibunya D yang berbicara dengan Ishak. D mengkhawatirkan anak sulungnya yang awalnya hanya bergaul dengan geng pemuda di dekat dermaga. Dia takut kalau anaknya terlibat dalam hal yang lebih berbahaya. Awalnya Ishak seperti menolak karena merasa tak bisa.
Tapi saat ibunya dia menangis dan bilang anaknya tidak menjawab pertanyaannya, dan anaknya bilang ke dia kalau makin dia tidak tahu akan makin aman. Akhirnya Ishak menyanggupi permintaan ibunya De. Akhirnya Ishak menemui De. De bilang mau pergi ke suatu tempat dan Ishak mau ikut. Ishak pun memulai obrolan dengan menanyakan tentang ayah De. Ishak menilai De yang kehilangan ayahnya umur 14 tahun pasti bebannya sangat berat karena harus menafkahi keluarga sejak umur 14 tahun. Tapi De bilang semua orang di sini juga seperti itu. Latar berubah menjadi di rumah sakit. Terlihat Hana yang di atas kasur rumah sakit diberi saran oleh Solomon yang menyuruhnya ke Amerika. Dia punya kenalan dokter bedah dan dia akan menghubunginya. Tapi Hana maunya hanya pasrah saja. Lalu terlihat De yang berbicara dengan Ishak tentang kebenaran dia dan mereka, kata De. Menyelinap agar kereta bawah tanah bisa mengangkut pekerja lebih jauh dan lebih cepat, agar mereka bisa kerja keras seperti kami. Lanjut De. Lalu Ishak menceramahi De. Dengan seperti itu bukan hanya De, tapi keluarga dan semuanya akan mendapatkan hukuman. De memikirkan semuanya, tapi dia juga tetap akan melakukan itu. Semua karena rasa kemanusiaannya. Latar kembali berpindah ke Hana dan Solomon. Hana cerita kalau sejak Solomon ke Amerika, Hana selalu berpikir betapa menyenangkannya tumbuh di keluarga kaya yang punya rumah besar. Dan penyakit Hana sekarang juga disebabkan pria dari salah satu keluarga itu. Hana merasa perlu menceritakannya ke Solomon. Karena Solomon perlu tahu bagaimana dia menjalani hidup dan juga perlu tahu Hana akan berakhir menjadi apa. Hana yang Solomon kenal sudah tiada. Kembali lagi ke latar De dan Ishak. De cerita kalau dirinya dan teman-temannya tidak dianggap manusia oleh mereka para penjajah. Jadi rasa malulah yang mendorong untuk minum-minum, berkelahi dan pulang ke rumah untuk memukul istri. Di rumah setidaknya tahu kalau bukan yang terendah, ada orang yang lebih rendah. De merasa sudah mengikuti aturan dan tetap kelaparan dan kedinginan. Dan kini waktunya aturan itu dilenyapkan. Ishak kembali mengingatkan kalau banyak yang ditangkap dengan kata-kata seperti itu. De menganggap kalau Ishak belum paham. Sebelum De pergi, dia menitipkan pesan ke Ishak untuk ibunya, kalau ibunya punya putra yang sangat bersyukur atas kasih sayangnya. Loncat lagi ke Hana dan Solomon. Hana titip pesan ke Solomon, walau pakai baju bagus dan terhormat, jangan pernah jadi orang kaya yang seperti itu. Kemudian terlihat Solomon yang membawa box dan membuangnya ke air mancur di kantornya. Kemudian seorang laki-laki menghampirinya. Dia bernama Mamoru Yoshi. Mamoru Yoshi bilang kalau dia kenal Solomon, pria yang menggagalkan kesepakatan. Tapi Mamoru juga bilang kalau dia juga bukan pria yang punya reputasi yang bagus. Terlihat Ishak yang mengkhawatirkan Sunja yang tampak mau melahirkan. Sunja memintanya untuk mencari Yosef, tapi ternyata Yosef sedang mabuk-mabukan dan ngobrol dengan beberapa pria yang mabuk juga. Kemudian datanglah Ishak ke tempat itu dan Yosef tampak kesal dengan teman prianya yang mabuk juga. Pendeta akhirnya memberitahu Yosef kalau Sunja sedang melahirkan. Tapi Yosef merasa tak berguna kalau dia ada di sana dan menyuruh Ishak pulang. Yosef bilang ke laki-laki yang mabuk tadi kalau keturunan bangsawan atau tidak itu tak ada artinya di sini. Dan Ishak merasa pria mabuk itu akan senang kalau melihat Ishak dan Yosef bertengkar. Yosef merasa tak sama dengan adiknya karena adiknya sempat punya pelayan. Akhirnya Yosef setuju kalau tak ada gunanya kalau mereka saling bertengkar dan mereka pun minum-minum. Terlihat dua orang pria yang sedang mengobrol. Mereka membahas kalau keluarga mereka menjadikan mereka sebagai investasi dan sekarang mereka berdua kembali. Ternyata dua pria itu adalah Solomon dan Mamoru. Mamoru membahas tentang usaha panciko milik ayahnya Solomon. Dia ternyata tertarik dengan panciko. Dia berencana membuka panciko di negara seperti Korea, Thailand, Makau bahkan Vegas. Solomon bertanya apa perusahaannya akan legal ke Mamoru, mengingat background kakeknya yang dicap banyak orang sebagai penjahat. Tapi Mamoru meyakinkan Solomon kalau dia tidak akan mengikuti jejak kakeknya dalam berbisnis. Terlihat Hana yang menanyakan tentang pacar ibunya yang dia bilang Yakuza. Ibunya menyangkal kalau pacarnya yang merupakan ayah Solomon. Ayah Solomon adalah seorang Yakuza hanya karena dia punya perusahaan panciko.
Hana heran dengan ayahnya Solomon yang memilih ibunya bahkan tetap bertahan setelah tahu ibunya banyak tidur dengan pria lain. Sontak ibunya menyuruhnya untuk diam karena Hana tidak akan pernah bisa untuk membuatnya emosi. Mendengar hal itu, Hana malah marah karena ibunya hanya membuatnya bosan sampai mati dan menyuruh ibunya untuk ambilkan pisau untuk membunuhnya sekarang. Setelah itu, tak lama kemudian ada seorang nenek yang ternyata juga datang. Nenek itu menyuruh ibunya Hana untuk membelikannya kopi dan si nenek yang melanjutkan mengelap tubuh Hana. Ternyata nenek itu adalah neneknya Solomon. Dia berkata ibunya sudah menghabiskan banyak uang untuk mencarinya dan tidak ada ibu yang menyerah terhadap anaknya. Hana menyuruh nenek Solomon untuk akui kalau dia tidak menyukai ibunya juga, seperti dia tidak menyukai Hana bersama dengan Solomon. Kemudian Hana seperti mengancam bagaimana kalau Solomon tahu seorang nenek yang dipandang baik oleh banyak orang ternyata adalah orang yang menyuruh Hana kabur. Si nenek tampak kebingungan seperti ada yang lupa. Padahal menurut Hana saat Solomon ke Amerika, si neneklah yang bilang kalau bagus Solomon menjauh dari Hana dan ibunya. Karena Hana hanya akan menghancurkan Solomon. Si nenek masih heran karena Hana menganggap yang dia anggap menghancurkan adalah dirinya. Padahal yang akan menghancurkannya adalah si nenek sendiri. Si nenek lanjut cerita kalau dulu dia punya seorang putra lagi yang juga baik. Tapi si nenek menghancurkan hidupnya, kini putranya itu sudah tiada. Terlihat Sunja yang mau melahirkan sendiri. Sambil menangis, dia bertanya-tanya kenapa bayinya tak juga keluar. Kemudian ada seorang ibu-ibu yang menerobos sambil marah-marah karena mereka berisik. Ibu itu kaget melihat Sunja yang mau melahirkan dan dia mau membantunya karena dia merasa paham karena sudah sering bantu kelahiran babi. Ishak dan Yosef masih mabuk-mabukan. Orang-orang mabuk yang lainnya bernyanyi-nyanyi di bar itu. Tapi tiba-tiba ada sidak dari polisi yang harus memeriksa setiap tas dari pengunjung bar tersebut. Ishak terlihat kesal melihat cara pemeriksaan yang dilakukan polisi itu tapi Yosef menahannya. Si ibu yang tadi masih membantu Sunja melahirkan, Sunja sudah terlihat lelah dan kewalahan karena belum juga keluar bayinya. Tapi si ibu dan istri Yosef terus menyemangatinya. Ishak dan Yosef pulang dengan kehujanan, tapi mereka masih membicarakan polisi itu dan semua orang, termasuk Ishak yang hanya diam saja melihat itu terjadi. Yosef bilang dengan diam saja itulah caranya bertahan hidup. Yosef menjadi membahas Sunja. Karena selama ini Yosef sudah menderita dengan mengasihani perempuan seperti Sunja dengan membawanya ke rumahnya. Setelah mendengar itu, Ishak tampak marah dan bilang ke kakaknya untuk jangan mengatai Sunja seperti itu. Yosef akhirnya meminta maaf. Ishak akhirnya menjelaskan kalau bukan karena Sunja, Ishak sudah mati tahun ini. Saat menjelaskan, terlihat Ishak sangat mencintai Sunja. Ishak juga punya keyakinan kalau anaknya harusnya lahir di dunia yang lebih baik dari dunia yang Ishak kenal selama ini. Tak lama kemudian, akhirnya Sunja berhasil melahirkan dan anaknya adalah laki-laki. Sesaat kemudian, Ishak dan Yosef sampai di rumah. Ishak menggendong putranya, tak lama Sunja meminta nama bayinya ke Yosef. Yosef merasa tak pantas, kemudian Ishak mendekati kakaknya dan bilang kalau kakaknya lah kepala keluarga di rumah ini. Akhirnya Yosef menamainya Noah. Dengan harapan dia akan membuka dunia baru dan yang percaya di saat orang lain tidak percaya. Hana bertanya ke ibunya apa ibunya menganggap dirinya konyol, tapi ibunya menjawab kalau dia hanya khawatir kalau Hana kesakitan. Dan Hana akan selalu menjadi Hananya ibu apapun yang terjadi. Solomon bertanya-tanya ke neneknya dari mana semua makanan yang ada ini. Neneknya bilang kalau neneknya bawa semua lauknya dari rumah dan menghangatkan dengan kompor portable di hotel. Setelah itu neneknya menyuruh Solomon makan, tapi dia tidak mau. Solomon lanjut bilang kalau bank memecatnya karena dia melarang Buhan menandatangani. Dan dia menyalahkan neneknya karena menurutnya itu karena neneknya. Neneknya membuatnya lemah karena membuatnya mengasihaninya. Neneknya bilang itu bukan kelemahan, tapi Solomon bilang kalau apapun itu neneknya lah yang menghancurkan dirinya sendiri. Menghancurkan semua yang susah payah Solomon kerjakan. Nenek merasa padahal cucunya itu tidak hidup menderita.
Langsung saja Solomon bertanya apa neneknya juga ikutan membencinya hanya karena berkecukupan dan tidak menderita seperti. Kemudian terlihat Sunja sedang menyusui Noah dan Ishak membawakan sarapan. Sunja lalu menanyakan kenapa Ishak tak memakai setelan yang biasa Ishak pakai. Dan Ishak bilang dia lebih nyaman dengan apa yang dipakainya sekarang. Lalu ia pun berangkat. Di akhir episode, terlihat Ko Han-soo yang memberitahu perempuan yang tampak seperti istrinya kalau dia baru saja punya putra dari perempuan lain, yang mana adalah Sunja. Ko Han-soo pun menyatakan kalau dengan ini istrinya bebas dari kewajiban suami istri. Ko Han-soo bilang kalau dia tahu bagi istrinya pernikahan ini adalah petaka. Tapi kata istrinya ini seperti pelipu lara. Tapi sudah terlambat. Karena Ko Han-soo sudah merusak tubuhnya.